Salam sejahtera para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Novian Hendri Wibowo dari Gereja Kristus Kebayoran Baru. Selamat datang kembali di channel podcast Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi-organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang diupload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Juga jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda ini di YouTube. Jangan malu bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita atau pertanyaan dari diskusi kita bersama. Dan juga gunakan kolom komentar di bawah video Anda untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang perlu digarap di Ngopas agar berguna bagi para hamba Tuhan atau rohaniwan lainnya. Nah, saudara, pada saat ini kita memasuki musim-musim menjelang Natal. Natal sudah diambang pintu dengan tugas yang menumpuk bagi para rohaniwan. Salah satunya tentu berkhotbah. Namun kalau kita jujur, ada berapa banyak khotbah yang kita gunakan ulang atau dengan tema-tema yang mirip atau sama dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana kemudian kita bisa membuat khotbah Natal yang berulang itu menjadi kreatif bagi jemaat kita? Saat ini bersama dengan saya ada teman ngobrol, Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Halo Pak Kian, apa kabar Pak Kian? Baik, baik. Saya jauh lebih baik sekarang karena saya nggak jadi host. Kayaknya udah nunggu ya. Udah nunggu sekian purnama nih. Sampai anaknya. Yeah. Ya, Pak Kian siang hari ini mengambil topik khotbah Natal ya. Berarti kan ada satu kegelisahan ya dari bagiannya. Saya senang banget ini ya, kegelisahan ya. Ada kegelisahan apa Pak Kian dari khotbah Natal yang berulang-ulang itu Pak? Boleh di-sharingkan Pak Kian? Sebetulnya bukannya kegelisahan dari saya, tetapi juga saya bisa mengerti karena sebagai seorang pastor sendiri, saya bisa mengerti bagaimana Natal ini datang setiap tahun dengan lagu-lagu yang sama, dengan teks khotbah yang sama, dengan mungkin kisah-kisah yang mirip, tetapi seringkali kita yang cukup familiar gitu dengan cerita-cerita Natal atau mungkin cerita-cerita atau mungkin kisah-kisah dari Advent, pada akhirnya kita menemukan sebuah jalan buntu begitu ya. Ada berapa banyak khotbah Natal atau khotbah yang pernah saya siapkan untuk Natal gitu, dan juga ya seringkali kita merasa buntu gitu ya. Jadi apalagi yang harus saya lakukan, dan kemudian juga kalau misalnya kita mengisi, misalnya kalau kita di gereja di mana kita satu-satunya rohaniwan, kita mengisi 4 minggu Advent, tentunya kita akan merasa bahwa dari tahun ke tahun, kok ini tadi kita bicara mengenai leksioneri gereja ya, kok ini leksionerinya sama terus pembacaannya, temanya mirip-mirip begitu ya, apalagi kalau bisa harus menggembala di satu gereja selama 40 tahun, coba bayangin 40 kali 4 khotbah begitu loh yang harus kita siapkan untuk Natal. Iya betul. Belum lagi kalau ada komisi Natal komisi gitu ya, Pak ya. Nah, itu dia. Komisi. Itu cuma kebaktian minggu doang itu kita bicarakan. Apalagi kalau bisa ada Natal komisi segala macam, ada berapa banyak khotbah Natal ini yang harus kita siapkan begitu loh. Dan teks mana yang harus saya khotbahkan. Nah, hal-hal itulah yang menjadi mungkin salah satu topik mendasar kenapa kita membicarakan hal ini gitu ya. Karena saya rasa ini pergumulan yang real dari para hamba Tuhan, dari para pastor, mengenai apa sih yang harus saya khotbahkan di Natal kali ini, begitu loh. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saudara, dan mudah-mudahan juga rekaman kita pada saat ini akan bisa membantu, gitu loh. Iya betul, seperti yang disampaikan Pak Kian tadi gitu ya.
pengulangan-pengulangan ini memang nggak bisa dihindarkan setiap tahun begitu. Walaupun pakai Hmm. lectionary, bukan walaupun ya, bahkan apalagi kalau Hmm. pakai lectionary gitu, yang kemungkinan tuh 3 tahun sekali pasti berulang begitu periodenya Betul, gitu kan ya. betul, Dan betul. memang ya saya sendiri juga merasakan hal yang sama begitu. Ini Hmm. berita Natal apakah ini terus Iya, begitu ya? iya, eh, Sesekali mungkin arahnya bukan kepada kelahiran tetapi kedatangan kembali begitu. Mungkin itu jadi satu apa ya, semacam eh, pembeda variasi begitu. Tapi kan ya iya, tetap pesannya pasti sama juga begitu ya. betul, Memang betul, seperti apa ya, seperti tidak bisa dihindarkan begitu betul, betul. pengulangan-pengulangan ini ya. Iya, iya, Jadi iya. gelisah Ah, sih Bos. jadi ya, itu kegelisahannya. Saya rasa itu Hmm. juga apa pergumulannya daripada seorang hamba Tuhan, seorang rohaniwan. Nah, memang yang menjadi masalah ialah kita mencoba untuk mencari sesuatu yang membuat khotbah kita lebih menarik, yang membuat khotbah kita lebih 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 hidup dan lain sebagainya, bukan dengan hal-hal yang esensial. Begitu loh. Hmm. Kita mencari kosmetik. Kita mencari kosmetik yang sebetulnya itu bukan yang dibutuhkan oleh jemaat. Karena Hmm. boleh dikatakan jemaat itu ketika mereka datang ke kebaktian Natal, mereka itu menunggu sesuatu. Mereka menunggu sesuatu yang memang mereka harapkan, sesuatu yang akan menyentuh hati mereka. Kita boleh mencoba untuk dengan memakai kosmetik yang baik atau memakai aksesoris-aksesoris yang baik dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal inti itulah sebetulnya yang diharapkan dari Hmm. jemaat. Hmm. Jadi maksud saya kita boleh kreatif ya, maksudnya bukan kreatif dengan menggunakan misalnya video klip lah atau menggunakan dekorasi-dekorasi Natal yang membuat orang jadi atraktif untuk datang ke gereja begitu. Hmm. Atau mungkin kita coba khotbah pakai baju yang beda lah, pakai baju Santa lah, atau pakai apalah begitu ya. Uh, itu boleh-boleh aja mungkin ya, walaupun saya nggak akan kerjain hal seperti itu. Tetapi menurut saya ada satu hal yang diharapkan oleh jemaat ketika datang, yaitu untuk Hmm. mendapatkan sesuatu yang memang mereka harapkan, sesuatu yang Hmm. berbobot, sesuatu yang mengena ke dalam hati mereka, ke dalam kehidupan mereka. Jadi Hmm. sebetulnya kalau menurut saya jangan kita takut untuk kita mengkorbankan tema yang sama, kebenaran yang sama setiap tahun. Jangan pernah takut. Dan Hmm. kita boleh mencoba untuk menjadi kreatif, tetapi kita jangan berpusat di dalam kreativitas tersebut. Hmm. Kita harus Hmm. berpusat kepada penggalian yang memang intinya, yang memang esensinya begitu loh dari berita Natal itu. Jadi Karena sekali lagi ya. kalau saya dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, saya nggak akan takut untuk saya membawa tema yang sama, membawa pesan yang sama. Jadi boleh dikatakan kalau misalnya di dalam bahasa Inggris gitu ya ada lagu kan, tell them the old story begitu ya. Hmm. Hmm. The old story apa di old story, yaitu berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu loh yang harusnya menjadi pusat daripada Natal. Ya. Dan ingat ya, yang datang ke kebaktian Natal kita itu tidak semuanya adalah jemaat yang reguler, Hmm. Hmm. tidak semuanya jemaat yang memang dari minggu ke minggu yang datang, tetapi justru biasanya itu banyak pengunjung Hmm. Betul. di kebaktian Natal. Dan kadang-kala kita harus address mereka begitu loh, Hmm. karena pengunjung ini yang cuma datang ke gereja mungkin 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Hmm. Mereka perlu mendengar berita keselamatan tersebut. Jadi mungkin menurut saya prinsip yang utama, yang pertama-tama yang kita harus ingat, yaitu jangan kita sampai lupa mengenai berita yang utama, berita yang esensi. Kita boleh main-main dengan kosmetiknya, dengan cara Hmm. penyampaiannya segala macam, tetapi hal-hal itu yang esensi itu jangan pernah kita lupa begitu loh maksudnya. Mungkin itu yang pertama dulu kali ya.
Ya, ini yang Uh, di old ya, story tadi itu ya, yang kita nggak boleh lupa betul, ya. betul, tidak Walaupun boleh ayatnya lupa. diulang 2 kali begitu, tapi Ya, justru tetap itu inti ya dari pemberitaan firman di masa-masa Natal itu justru ya, yang kita betul, perlu betul, pertahankan. Oke. betul, betul. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan gitu ya tadi ya, bahwa ada banyak orang yang tidak rutin datang ke gereja mungkin, Hmm. tetapi pada Natal ini mereka datang. Berarti mereka Hmm. mencari sesuatu gitu loh. Apakah kita mau kasih kosmetik? Apakah kita mau Hmm. kasih makanan-makanan ringan? Ataukah kita Hmm. memang mau betul-betul kasih makanan yang memang dia seharusnya makan, yang dia perlukan? Walaupun bisa jadi ada jemaat yang datang di momen Natal dan itu satu-satunya kali mereka datang ke gereja begitu ya. Mungkin, Ekspektasi mereka ada drama apa nih Natal begitu ya. Tetapi itu tidak menghalangi kita para pengkhotbah mempersiapkan berita yang esensi itu tadi begitu ya Pak Gian. betul, betul, betul. Ya, ya. Jadi hal yang pertama menurut saya itu jangan terlalu takut. Hal yang kedua yang saya Hmm. bilang yang harus kita perhatikan itu ialah memang kita harus kreatif. Hmm. Kreatif untuk melihat khotbah Natal di luar dari narasi Natal, di Hmm. luar dari narasi Natal. Jadi Hmm. narasi Natal itu memang adalah sesuatu yang kita bisa khotbahkan tentunya karena itu berhubungan langsung kan, betul nggak maksudnya? Ya. Tetapi ada banyak kisah-kisah atau tema-tema tema-tema Hmm. biblika yang ada di Hmm. luar daripada narasi Natal itu yang justru berhubungan langsung gitu loh dengan Natal. Nah, dengan Hmm. kelahiran Tuhan Yesus, dengan tujuan Yesus datang pertama kali datang ke dalam dunia ini. Ya, jadinya kita harus kreatif gitu loh. Kita harus kreatif untuk melihat di luar itu. Ya, Hmm. Hmm. Uh, beberapa hal yang saya sudah sempat kepikiran itu adalah tentunya bagaimana kita melihat janji-janji, pesan-pesan kenabian dari Perjanjian Lama. Ya, Jelas itu. nubuatan-nubuatan ya. Nubuatan-nubuatan khusus ya mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengenai kedatangan daripada Mesias. Nah, ini juga tergantung kita punya framework teologi ya. Betul, Bagaimana betul. kita melihat Alkitab ya, betul nggak? Hmm. Hmm. Kalau misalnya kita melihat Alkitabnya itu semuanya itu mengerucut kepada kedatangan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus pertama kali ke dalam dunia, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya dan lain sebagainya, maka kita mau nggak mau kita akan mengarah ke sana, Hmm. gitu. Hmm. Jadi jangan takut untuk mengkhotbahkan dari Perjanjian Lama selama masa Advent ini, atau bahkan juga ketika kita khotbah pada hari Natal misalnya contohnya, Ya. jangan pernah takut untuk mengambil bagian-bagian dari Perjanjian Lama. Mungkin itu salah satu lah maksudnya menurut saya yang kita bisa kembangkan gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi Yang tentang contohnya misalnya, ya hmm, silakan. ya tentang framework di luar narasi Natal ini apa namanya kisah-kisah di PL tentang janji nubuatan dan sebagainya. Ini Hmm, berarti kan balik kepada framework si pengkhotbah begitu ya atau betul. si pembuat tema lah begitu. Nah, Yap. masalahnya kadang para rohaniwan yang nyusun tema atau yang harus khotbah harus mikirin ini lagi. Nah, Iya, ini jadi kendala lagi ya di banyak betul, gereja begitu. Sudah sangat betul. overload dengan beban-beban pastoral, lalu untuk mikirin tema kadang-kala jatuh lagi ke uh, Hmm, 3 tahun yang lalu saya pakai lagi deh gitu. iya, Karena udah iya, mentok gitu kan ya, akhirnya diulang lagi betul. yang 3 tahun lalu. Mungkin berpikir jemaat juga udah lupa kali begitu kan. Nah ini eh, secara nggak langsung menyesatkan, bukan menyesatkan sih, maksudnya memampatkan itu juga ya Hmm, berita berita old story itu tadi ya. betul, betul, betul. Jadi untuk kita bisa kreatif, untuk kita bisa melihat. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau Hmm. kita punya framework-nya itu benar, maka Hmm. kita akan tahu bahwa sebetulnya titik kulminasi daripada Perjanjian Lama itu ada di dalam kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus, Immanuel, Allah beserta dengan kita, gitu loh. Jadi Ya. itulah yang menjadi titik pusat daripada sejarah keselamatan. Dan kalau kita yakin bahwa itu mengerucut ke sana, maka mau tidak mau
kita bisa mengkhotbahkan sebetulnya Hmm, perikop apapun yang ada di dalam betul, Perjanjian betul, Lama, begitu ya. betul. Karena Perjanjian Lama tidak berdiri sendiri. Perjanjian Lama semuanya itu mengacu kepada janji keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan kisah Hmm. kejatuhan manusia pun juga bisa dibawa begitu ya. Betul, Itu jadi berita betul, Natal. betul. Cerita mengenai kejatuhan manusia dari Kejadian 3 misalnya, Mm-mm. atau janji yang diberikan Allah kepada Abraham di Kejadian 12 Mm. misalnya. Itu Mm. semuanya kan tonggak-tonggak perikop di Perjanjian Lama yang kita bisa tarik kan kepada sejarah keselamatan dan bagaimana kita melihat titik kulminasinya penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Ya, Kristus. Hmm, ya. hmm, hmm. Ya, jadi memang harus kreatif dan punya apa ya, punya kerangka Betul, pemahaman Alkitab yang menyeluruh begitu ya. Ini betul. memang PR-nya para pengkhotbah sih ya, sehingga nggak Dan terjebak. PR-nya yang bikin lectionary. Ya, 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 itu sih PR banget buat mereka. Iya, iya, iya. Hal yang lain Oke, yang saya pikir bisa ya. dikembangkan Mm. gitu ya, atau kita Mm. bisa lebih kreatif itu adalah melihat dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yaitu sisi Mm. keilahian dan kemanusiaannya Yesus. Jadi menggali kembali cerita-cerita yang ada di dalam Injil, Mm. cerita mengenai keilahian dan mengenai kemanusiaan Yesus, gitu. Jadi Mm. cerita mengenai keilahian ketika Yesus misalnya mengampuni dosa seseorang, ketika Yesus mungkin meredakan Angin ribut. ombak atau meredakan Mm. angin ribut dan lain Mm. sebagainya, begitu ya. Itu kan Mm. salah satu ciri atau tanda dari keilahian Yesus kan. Nah, itu kita bisa gali juga gitu loh. Karena Mm. kalau kita bicara mengenai Immanuel ini, peristiwa Natal ini adalah peristiwa di mana keilahian dan kemanusiaan Yesus, kemanusiaan Allah boleh dikatakan itu menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus kan. Jadi itu pun juga sebetulnya adalah salah satu yang bisa kita gali juga. Mm. Sisi kemanusiaannya Yesus juga itu juga kita bisa gali untuk kita lihat hubungannya pada waktu itu dengan berita Natal begitu loh. Mm. Jadi Mm. bagaimana Allah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, jadi sebenarnya Ya. kaya sekali ya kalau bicara Hmm. tentang berita Natal gitu ya. Nggak cuma Hmm. 3 perikop awal dari tiap kitab Injil gitu ya, tetapi Betul, bahkan betul. dari Perjanjian Lama dan dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri itu sebenarnya Ya, kalau dengan ya. framework yang tepat itu bisa bisa tersambung begitu ya dengan berita Betul. Natal yang mau kita khotbahkan. Betul. Jadi jangan sampai kita, misalnya kita mencoba untuk mencari, kita boleh mencari sesuatu yang lebih dalam, misalnya dari Hmm. sebuah perikop Natal, atau cerita Natal, narasi Natal, begitu ya. Hmm. Misalnya kita mencoba mencari tahu mengenai asalnya orang Majus lah. Kita Hmm. boleh cari tahu ini emas, kemenyan, dan mur ini sebetulnya kayak apa, begitu ya, Ya. bentuk aslinya, segala macam, begitu. Itu bukannya sesuatu yang nggak boleh kita cari lebih tahu, lebih dalam Hmm. lagi. Tetapi menurut saya yang ada banyak hal yang lain gitu loh, yang di luar dari sana yang bisa kita gali juga, yang kita bisa lihat hubungannya Ya. dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, ya, Itu ya. mungkin saking saking mau sesuatu yang baru begitu ya, jadi emas Iya, kemenyan dan mur pun digali-gali gitu. atau Biar dicari-cari ada tahu yang ini baru orang Majus ini dari mana di timurnya begitu. ya. Mencoba mencari bukti-bukti arkeologis atau apa. Bukannya nggak boleh loh, saya bilang loh. Ya, ya, Tetapi ya. ada hal-hal lain yang lain gitu yang bisa kita gali Mm-mm. juga, dan saya Mm-mm. rasa itu akan mendidik buat jemaat untuk melihat hubungannya pada akhirnya Ya, dengan betul. kelahiran Yesus Kristus. Ya, Jadi jemaat ya, pun diperkaya begitu ya, bahwa momen betul, Natal ini betul, Alkitab kita juga berbicara banyak hal tentang peristiwa betul, kelahiran Tuhan Yesus begitu. betul, Eh, betul. Bahkan Satu mungkin hal juga lagi ya, oh ya, silakan. Yep.
Ya bahkan mungkin juga dengan pemahaman yang tepat, para rohaniwan juga bisa bekerja sama dengan panitia, dengan tim drama, Iya, bahkan begitu ya, sehingga iya, berita-berita Natal yang di luar narasi Natal itu juga bisa disajikan dalam bentuk drama atau apa begitu ya, yang iya, lebih kaya kreatif begitu ya Pak. iya. Itu sekali lagi, tapi itu kosmetik ya menurut saya. Itu Hmm, kosmetik. Itu oke. kosmetik. Itu aksesoris begitu loh. Hmm, Jangan sampai kita terjebak dengan aksesorisnya, ya, gitu loh ya, maksud saya. oke. Tetapi ingat bahwa tugas kita ialah untuk membawa pesan Natal tersebut Hmm, kepada orang-orang yang datang, gitu loh. hmm, Jadi maksudnya apakah pesan Natal itu tersampaikan atau enggak dengan apa media tersebut, itu kan hanya media ya, saja kan untuk ya. menyampaikan berita yang sesungguhnya, berita Hmm, yang hmm, seharusnya, begitu ya. hmm. Uh, Nah, ada satu Oke. lagi yang menurut saya bisa dikembangkan juga itu adalah khotbah yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hmm, Kedatangan hmm, Kristus yang kedua kali. Menarik sekali di gereja yang saya gembalai, kita hmm, bersama-sama dengan jemaat dari bahasa-bahasa lain, kita berkumpul bersama-sama para pastor dan kita menggumuli kira-kira tema apa yang kita mau bawa. hmm. Dan kali ini Advent kita itu adalah dari Kitab Wahyu. Oke, oke. Seru Dari nih. Kitab Wahyu, dari Kitab Wahyu. Heeh. Jadi memang seri Kitab Wahyu ini sudah dimulai sejak bulan Oktober kalau nggak salah, dan Hmm, itu berlanjut gitu loh sampai Advent, hmm, hmm. gitu ya. Oke. Dan yang menarik adalah bagaimana kita mencoba untuk menarik perikop-perikop dari Kitab Wahyu ini kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hmm, Jadi antisipasi kedatangan Kristus yang pertama kali menjadi antisipasi kita juga gitu ya, hmm, terhadap hmm, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kesiapan kedatangan Kristus yang pertama kali juga menjadi pertanyaan apakah kita sudah siap juga gitu loh untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi hmm, ini kita mencoba cara kreatif gitu, maksudnya untuk melihat bahwa oh iya ini dari situ juga ada hubungannya sebetulnya dengan hmm, kelahiran Yesus. Ya, ya. hmm, hmm. Jadi itu yang bisa digali juga menurut saya. Jadi jangan 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 kaku, jangan hanya kalau udah segitu segitu Ngotot aja. gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Ini thank you sekali Pak Kian ya, Hmm, menolong kita untuk melihat paling tidak ya saat ini kita bisa melihat ada 4 hal begitu ya tentang iya. tema-tema yang bisa kita Hmm, ambil ya untuk berita Natal. Yang pertama tentu the old story itu tadi begitu ya, bahwa itu berita yang utama dan kita jangan takut untuk hmm, memberitakannya kembali sekalipun harus mengulang. hmm, Tetapi juga ada khotbah, ada janji-janji kedatangan Mesias juga yang bisa hmm, diberitakan di momen khotbah Natal ini. Lalu hmm, juga dari kehidupan Kristus, dan yang keempat tadi adalah kedatangan Kristus yang hmm, kedua kali, gitu ya Pak ya. hmm, Itu yang hmm, bisa jadi hmm, tema-tema untuk pemberitaan firman Tuhan di momen Natal. Begitu. hmm, Apakah hmm. ada hal lain lagi Pak yang mungkin Ya, tantangan ya. atau apa namanya, hal lain yang perlu ditambahkan atau yang perlu diwaspadai lagi terkait khotbah Natal ini, Pak? Ya. Um, uh, Atau, jadi kalau kita mau jujur ya, sebetulnya yang tadi saya bicarakan itu kebanyakan adalah seluruh isi Alkitab. oh iya, itu nggak Karena kemana-mana. semua isi Alkitab pada akhirnya berhubungan dengan titik kulminasi daripada sejarah keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mm-mm. Jadi intinya Mm-mm. begini, intinya jangan takut Jangan untuk takut. Mm-mm. berkhotbah dari Mm-mm. bagian-bagian lain dari Alkitab, ya. Tentunya kita harus kreatif untuk membawa itu bagaimana caranya Mm-mm. untuk melihat hubungannya dengan berita kelahiran Yesus. Tetapi Mm-mm. intinya sebetulnya ada di situ bahwa sejarah keselamatan itu tuh betul-betul adalah sesuatu yang kita bisa lihat dari awal sampai akhir, dari Mm-mm. awal sampai akhir. Dan itu semua sebetulnya mengacu kepada kedatangan Kristus yang pertama kali, yaitu bagaimana kedatangannya, kelahirannya, kehidupannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya,
kenaikannya, itu semua menjadi titik pusat daripada semuanya itu. Jadi intinya adalah jangan takut untuk berkhotbah dari Alkitab. Jangan takut untuk berkhotbah mengenai tema-tema lama yang kita pikir sudah usang begitu ya. Karena itulah sebetulnya yang menjadi harapan daripada jemaat yang datang ke gereja kita pada waktu-waktu Natal ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Kian untuk penegasannya ya. Sama-sama. Khususnya juga bisa memperkaya kita, para rohaniwan yang mungkin sedang mempersiapkan khotbah Natal 2 minggu lagi gitu. Kiranya ngopas hari ini bisa menolong ya, membukakan pikiran-pikiran kita, memberikan bahkan mungkin ide-ide, kalaupun temanya udah ditentuin nih, tema sama 3 tahun lalu begitu. Jangan takut gitu Pak Kian untuk memberitakan berita yang sama kembali. Betul. Oke, Pak Kian, terima kasih untuk Sama-sama. sharingnya, untuk ngobrolnya pada hari ini. Ya, untuk menutup, boleh minta kesediaan Pak Kian untuk menutup pertemuan obrolan kita pada siang hari ini di dalam doa. Juga kita doakan untuk para pengkhotbah dalam persiapan khotbah Natal mereka ya di dalam beberapa minggu ke depan. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang istimewa untuk kami boleh membawa berita Injil pada hari Natal ini. Tuhan, kami yakin dan percaya ada begitu banyak orang yang membutuhkan dan perlu mendengarkan berita Injil ini. Tuhan, tolong ajari kami untuk kami boleh berani memberitakan Injil, untuk kami boleh berani memberitakan Kristus yang telah hadir di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, dan boleh melayani kami, manusia yang berdosa, memenangkan kami, menebus kami. Terima kasih ya Tuhan buat hal tersebut. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini untuk hamba-hambamu, untuk para rohaniwan, untuk mereka boleh kreatif, dan mereka juga boleh berani untuk berkhotbah Injil ya Tuhan. Sebuah berita yang mungkin sudah lama, sepertinya sudah usang, tetapi itulah sebetulnya yang dibutuhkan oleh jemaat yang datang ke gereja nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya pada perayaan Natal ini bukan hanya ada hingar-bingar atau sukacita, tetapi juga ada sebuah waktu di mana mereka boleh berteduh dan boleh memikirkan mengenai kehidupan mereka dan bagaimana hubungan mereka dengan Engkau ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan terima kasih buat waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.